Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami dari kelompok asuransi kesehatan dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Zidni Ilmatun Rahmah, Alfred Yani, dan Etla Putri Humairo, izin untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Next. Yang pertama yaitu pengertian asuransi secara umum. Menurut M. Rianto, asuransi merupakan sebuah mekanisme perlindungan terhadap pihak tertanggung apabila mengalami resiko di masa yang akan datang, di mana pihak tertanggung akan membayar premi guna mendapatkan ganti rugi dari pihak penanggung. Lalu selanjutnya untuk asuransi kesehatan sendiri, menurut Ketut Silvanita, merupakan asuransi yang memberikan proteksi terhadap biaya kesehatan, yang memberikan proteksi yang semakin hari semakin mengalami kenaikan dan mahal. Oleh karena itu, asuransi kesehatan individu jadi mahal nilainya. Jadi kesimpulannya di sini, asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak, di mana pihak satu berkewajiban membayar iuran atau kontribusi atau premi, sedangkan asuransi kesehatan adalah sebuah jenis produk asuransi yang secara khusus menjamin biaya kesehatan atau perawatan para anggota asuransi tersebut jika mereka jatuh sakit atau mengalami kecelakaan. Selanjutnya, tujuan asuransi sendiri secara umum meliputi pengalihan risiko, pembayaran ganti kerugian, pembayaran santunan, dan kesejahteraan anggota. Sedangkan untuk tujuan dari asuransi kesehatan itu sendiri adalah menanggung biaya pengobatan atau perawatan rumah sakit anggota asuransi dan keluarganya selama ia tak mampu bekerja. Asuransi kesehatan perawatan rumah sakit merupakan asuransi yang memberikan santunan kesehatan pada pihak tertanggung berupa sejumlah uang untuk membiayai pengobatan dan perawatan bila ia diserang penyakit di luar kehendaknya. Manfaat asuransi kesehatan sendiri meliputi 3, yaitu manfaat rawat inap, inpatient. Manfaat ini meliputi biaya rumah sakit, biaya laboratorium, biaya melahirkan, serta biaya gawat darurat atau emergency service. Yang kedua, manfaat rawat jalan. Manfaat ini meliputi beban konsultasi dokter atau dokter umum atau spesialis, biaya atas tindakan pencegahan, serta biaya alat-alat bantu yang dianjurkan oleh dokter. Yang ketiga, manfaat nilai tunai. Melalui manfaat yang satu ini, perusahaan asuransi akan membayarkan sejumlah dana jika anggota asuransi mengalami sakit dan harus mendapatkan rawat inap di rumah sakit. Beberapa produk asuransi kesehatan di Indonesia. Yang pertama ada BPJS Kesehatan, merupakan badan hukum nirlaba yang bertanggung jawab kepada Presiden. Maka BPJS Kesehatan adalah perusahaan yang mencari keuntungan, yang tidak mencari keuntungan dan merupakan bagian dari sistem jaminan sosial. Yang kedua, Prudential Indonesia. Prudential merupakan salah satu perusahaan asuransi swasta terbesar di Indonesia. Prudential memberikan banyak pilihan asuransi yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan nasabah seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan juga asuransi pendidikan. Yang ketiga ada Allianz Indonesia. Allianz Indonesia memiliki keunggulan opsi plan wilayah pertanggungan dan juga manfaat opsional yang sangat beragam. Berbagai jenis produk asuransi dan produk pembayaran premi asuransi kesehatan yang beragam dari Allianz dapat memberikan perlindungan terbaik bagi masa depan. Yang keempat adalah Manulife. Asuransi kesehatan Manulife adalah salah satu produk asuransi yang dimiliki oleh Manulife Indonesia. Produk Manulife asuransi biaya rawat inap, pembedahan, dan rawat jalan. Dari produk-produk yang sudah dijelaskan sebelumnya, berikut adalah produk-produk asuransi yang dijanjikan oleh masing-masing tersebut. Yang pertama BPJS, ada program jaminan hari tua, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, dan program jaminan pensiun. Untuk Prudential Indonesia ada Pro Solusi Sehat, Pro Prime Healthcare Plus, Pro Critical Hospital Cover, Pro Hospital and Surgical Cover Plus, Pro Med Cover, dan Pro Prime Healthcare. Yang ketiga, Allianz Indonesia ada Smart Med Premier, Smart Med Cancer, Smart Med Health, Maxi Violet, Alicia Care. Dan terakhir, Manulife Indonesia ada 2, MI Ultimate Healthcare dan MI Ultimate Critical Care. Next. Berikut adalah beberapa istilah-istilah dalam asuransi. Yang pertama ada yang namanya biaya akuisisi atau akuisisi.
akuisisi adalah pengeluaran sehubungan dengan permohonan pertanggungan dan penerbitan polis yang antara lain meliputi pemeriksaan pengadaan polis dan pencetakan dokumen, pengeluaran lapangan, pengeluaran pos dan telekomunikasi, serta remunerasi karyawan dan agen. Ya, jadi memang biaya akuisisi ini merupakan salah satu pemasukan dari perusahaan asuransi tersebut yang nantinya akan dibayar oleh tertanggung untuk perusahaan asuransi. Yang kedua, ada biaya asuransi itu sendiri adalah pengeluaran sehubungan dengan pertanggungan yang diberikan. Ada biaya administrasi adalah pengeluaran sehubungan dengan administrasi polis, biasanya juga dipotong setiap bulannya. Lalu ada dana investasi adalah bagian dari premi yang akan dialokasikan pada unit berdasarkan polis ini. Jadi untuk beberapa asuransi, terutama asuransi modern unit link, dana premi yang dibayarkan akan langsung dibagi ke dalam dana investasi. Lalu kelima ada polis. Polis sendiri adalah dokumen pertanggungan antara tertanggung dengan perusahaan asuransi. Yang keenam ada premi. Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi sehubungan dengan pertanggungan sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam polis. Ini bisa dibayar setiap bulannya ataupun setiap tahunnya. Yang ketujuh adalah tertanggung, itu merupakan orang yang jiwanya dipertanggungkan. Next. Ketentuan biaya akuisisi. Oke, jadi biaya akuisisi pada setiap perusahaan itu sudah pasti ada, tapi hanya saja alokasi persentasenya yang berbeda. Untuk contoh biaya akuisisi ini merupakan contoh dari produk asuransi unit link untuk perusahaan Allianz. Jadi kalau di Allianz, tahun pertama itu biaya akuisisinya dipotong sebesar 75% dari premi berkala. Jadi selama 1 tahun dipotong 75%, lalu untuk tahun kedua dipotong sebesar 40%, tahun ketiga dipotong sebesar 15%, tahun keempat dan kelima masing-masing dipotong sebesar 7,5%, jadi semakin tahun semakin kecil, dan tahun keenam kita sudah bebas dari biaya akuisisi alias sudah keluar dari masa biaya akuisisi. Next. Oke, untuk asuransi jenis unit link seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, uang premi yang dibayarkan tidak sepenuhnya untuk biaya asuransi, melainkan ada porsi untuk investasinya. Jika diambil jadi contoh kasus, asuransi remaja untuk berusia remaja ya 19 tahun dan tidak merokok, itu salah satu contoh biaya asuransinya itu bisa premi 600.000. Nah, untuk 600 sendiri ada biaya asuransi dasar sebesar 2.800, lalu biaya asuransi tambahan 259.000. Artinya sisanya sebesar 338.000 akan masuk ke dalam rekening investasi. Ya, boleh next. Ya, seperti ini skemanya, biaya asuransi 260.000 sekian dikali 12 berarti 3.150.000, hampir segitu ya untuk per tahunnya. Lalu porsi investasinya 337.000 dikali 12 berarti dapat 4.050.000. Lalu biaya administrasi itu biaya yang akan dibayarkan setiap bulannya, berarti 330.000. Bisa next. Nah, ini merupakan tabel skema rekening investasi kita. Jadi nominal yang masuk ke rekening investasi bisa dilihat dari tahun pertama ke tahun kelima lebih sedikit karena dipotong oleh biaya akuisisi. Nah, untuk tugas aktuaria kelompok kami, bisa dihitung menggunakan anuitas, itu kita menghitung future value dari rekening investasi dengan catatan tahun pertama itu dihitung setelah masa biaya akuisisi selesai. Oke, perlu diingat juga bahwa perhitungan yang akan dipaparkan berikutnya dan skema tabel ini merupakan kita menggunakan asumsi bahwa pembayaran preminya itu per tahun dan tidak ada kenaikan biaya asuransi. Dalam artian karena dari perusahaan sendiri memang tidak bisa memberikan secara rinci seberapa besar kenaikan biaya asuransi setiap tahun. Jadi kami asumsikan datar. Bisa dilanjutkan? Kemudian untuk kajian aktuaria terkait yang kami hitung adalah terkait bunga majemuk. Jadi bunga majemuk merupakan bunga yang dihitung berdasarkan pokok awal yang juga mencakup semua bunga akumulasi dari deposito atau dari pinjaman periode sebelumnya. Untuk rumus bunga majemuk menghitung besaran uang pokok awal yang sudah diketahui bunga. Kemudian secara penerapannya pada kasus ini,
rumus future value digunakan untuk menghitung dana yang sudah ada pada rekening investasi dari tahun sebelumnya. Berikut ini merupakan rumus dari future value. FV sama dengan PV atau present value dikali dengan 1 ditambah suku bunga dipangkatkan dengan N. Kemudian di sebelahnya ada rumus future value untuk menghitung dana yang masuk ke rekening investasi tiap tahunnya. Seperti ini. Kemudian mungkin bisa di next. Nah, untuk rumus gabungannya untuk menghitung pada kasus ini adalah sebagai berikut. Dengan keterangan FV adalah nilai yang akan datang, PV adalah nilai yang sudah ada pada tabungan sebelumnya. Pada kasus yang telah dibacakan tadi senilai 8.462.000 sekian, dan I adalah suku bunganya per tahun, diasumsikan suku bunganya adalah 5% per annum, dan P merupakan jumlah yang akan dibayarkan secara rutin ke dalam rekening investasi. Pada kasus ini adalah 3.900 sekian, dan N merupakan jumlah periode yang akan ditanyakan. Next. Nah, untuk menghitung future value pada kasus ini, kami menggunakan rumus dari rumuskan, dimasukkan present value-nya adalah 8 juta sekian, dikalikan 1 ditambah suku bunganya 0,05, dan di sini kita menghitung pada tahun ketiga sehingga N-nya adalah 3, kita tambahkan P-nya, kemudian dikalikan dengan 1 ditambah suku bunga dipangkatkan tahun yang dihitung dikurangi 1, kemudian dikurangi 1 dan dibagi suku bunga, sesuai rumus. Maaf, ini ada typo, ini harusnya bukan tambah, tapi langsung dikalikan 1 ditambah 0,05 ditambah dengan P. Sehingga akan ketemu future value-nya adalah 22.143.992,17. Next. Jadi kesimpulannya adalah dengan prinsip bunga majemuk, kita bisa mengetahui bahwa sebaiknya kita tidak menarik uang hasil investasi dari rekening investasi jika itu tidak benar-benar dibutuhkan. Karena dari tahun ke tahun, uang akan semakin bertumbuh dengan cepat, atau uangnya akan semakin bertambah. Next. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih, dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan dan perkataan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.